Halo Sobat Investor, kembali lagi di konten YouTube Galeri Investasi Universitas Gunadarma. Nah, di video kali ini kita bakalan membahas segmen favorit stok. Dan di favorit stok kali ini kita bakalan membahas salah satu perusahaan bank syariah terbesar di Indonesia yang lebih dikenal dengan Bank Syariah Indonesia dengan kode emiten BRIS. Nah, buat kalian yang penasaran, yuk simak selengkapnya sampai akhir video. Bank Syariah Indonesia atau BSI adalah bank syariah terbesar di Indonesia. Berdiri pada 1 Februari 2021, BSI merupakan hasil penggabungan 3 bank milik negara, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Langkah ini jadi tonggak baru dalam perkembangan keuangan syariah nasional. Nah, hingga kini BSI telah melayani 19 juta nasabah dengan jaringan lebih dari 1.300 kantor di seluruh Indonesia. Asetnya pun telah menembus 300 triliun rupiah. Tak hanya tumbuh di dalam negeri, BSI juga hadir di kancah global dengan membuka kantor perwakilannya di Dubai. Dengan visi menjadi 10 besar bank syariah di dunia, BSI menghadirkan layanan yang modern, mudah diakses, dan berbasis nilai syariah. BSI juga aktif mendukung UMKM, pesantren, dan ekonomi halal. Baru-baru ini, BSI menjadi bank syariah pertama di Indonesia yang menghadirkan layanan tabungan dan jual beli emas berbasis syariah, sebuah langkah yang nyata dalam menghadirkan investasi halal untuk semua. Dengan semangat BSI untuk Indonesia, BSI terus menjadi penggerak ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan penuh keberkahan. Setelah tadi kita membahas mengenai profil dari Bank Syariah Indonesia, sekarang kita bakal membahas laba bersih dari Bank Syariah Indonesia, dan kalian dapat melihat di gambar bahwasannya dalam 3 tahun terakhir laba Bank Syariah Indonesia terbilang solid dan bertumbuh dengan sangat baik dalam 3 tahun terakhir. Nah, setelah itu kita bakal membahas valuasi dari Bank Syariah Indonesia. Yang pertama kalian bisa lihat di gambar kita akan membahas ROE-nya, return on equity-nya. BRIS ini lebih besar dibandingkan rata-rata industrinya yang hanya sebesar 7,47%, sedangkan BRIS ini 15,55%, yang artinya BRIS ini lebih efisien dalam menghasilkan laba dibandingkan rata-rata industrinya. Lalu kita ke price earning ratio-nya, BRIS ini lebih tinggi juga ya, sebesar 15,41 kali dibandingkan industrinya sebesar 10,81 kali, yang artinya saham BRIS ini lebih mahal dibandingkan rata-rata industrinya. Lalu kita ke debt to equity ratio-nya yang kalian bisa melihat di gambar sebesar 0 saja ya, dibandingkan rata-rata industrinya yang lebih besar sebesar 0,3 kali ya, yang artinya BRIS ini di debt mereka tidak memiliki hutang ya, dibandingkan rata-rata industrinya yang artinya BRIS ini perusahaan yang sehat gitu, tidak memiliki hutang. Lalu kita ke price to book value-nya, BRIS ini sebesar 2,40 kali ya, lebih besar dibandingkan industrinya, yang artinya pasar menghargai BRIS ini lebih mahal dibandingkan rata-rata industrinya, yang mungkin karena prospek bisnisnya yang lebih menjanjikan. Lalu kita ke terakhir dividen yield-nya, kalian dapat melihat gambar bahwasanya dividen yield-nya ini BRIS ini lebih kecil dibandingkan rata-rata industrinya sebesar 2,63%. Kita dapat menyimpulkan mungkin di sini BRIS ini lebih berfokus kepada ekspansi bisnis mereka dibandingkan membagikan dividen terhadap pemegang sahamnya. Nah, sekarang kita sampai ke tahap kesimpulan. Kita membaginya menjadi 4. Kesimpulan yang pertama bahwasannya kinerja keuangannya BRIS ini lebih unggul dibandingkan rata-rata industrinya. Lalu kesimpulan yang kedua, BRIS ini memiliki risiko keuangan yang lebih rendah mengingat BRIS ini hampir tidak memiliki hutang. Kesimpulan yang ketiga bahwasanya valuasi yang premium dari BRIS ini sangatlah wajar mengingat pertumbuhan yang sangat efisien dan sangat tinggi dari perusahaan BRIS ini. Lalu kita ke kesimpulan terakhir, BRIS ini cocok bagi para investor yang berfokus pada growth perusahaan ya, yang menginginkan sahamnya harganya lebih mahal di masa akan datang. Karena kita bisa menyimpulkan tadi BRIS ini membagikan dividen sangat kecil ya dibandingkan rata-rata industrinya. Artinya BRIS ini lebih berfokus pada ekspansi bisnisnya. Terakhir, disclaimer on, video ini bukanlah ajakan jual membeli saham.
Jual membeli saham balik lagi kepada kebijakan dan keputusan investor masing-masing. Video ini hanyalah edukasi untuk para penonton semua. Dan buat kalian yang suka video ini, silahkan like dan komen. Dan tunggu kita di video-video selanjutnya. Bye-bye.